Ini cerita tentang kesahajaan hidup warga Tionghoa yang turun-temurun menempati wilayah pecinan Tangerang. Tentang mereka yang menamai diri sebagai kelompok etnis di sebelah timur Sungai Cisadane. Tentang orang-orang yang berdiam di daerah bekas benteng pertahanan Belanda abad ke-17. Di tengah kesederhanaannya, mereka menjunjung tradisi leluhur. Menyalakan pelita, memanjatkan doa, mengucap syukur kepada Tuhan dan leluhur. Orang-orang ini lazim dikenal dengan sebutan Cina Benteng. Hilir Sungai Cisadane yang membelah kota Tangerang, Banten menjadi saksi sekelompok masyarakat yang hidup dengan menjaga tradisi leluhurnya. Adalah Un Sin Yang, lelaki paruh baya yang akrab disapa Goyong, satu dari segelintir masyarakat etnis Tionghoa yang telah turun-temurun mendiami sisi timur Kali Cisadane. Pagi itu, Un Sin Yang bersama anak lelakinya, Yovan, menyusuri tepian Sungai Cisadane di bendungan Pintu Air 10 untuk mencari batok kelapa. Batok kelapa ini menjadi bahan baku pembuatan alat musik gesek, tehyan, dan kongahyan. Nah, namanya ini ada 3 macam. Ada tehyan, ini yang saya mainin kongahyan. Namanya kongahyan, tehyan, sukong, 3 macam. Ini asalnya ini sebetulnya ini dari Cina. Asalnya jatuh ke Indonesia, ini sama orang Indonesia tuh ditiru lagunya juga lagu Cina tuh begitu tuh lagunya. Alat musik gesek berdawai 2 ini merupakan bentuk akulturasi budaya Tionghoa dan Sunda. Cikal bakal tehyan adalah erhu yang telah digunakan bangsa Tiongkok sejak 2000 tahun silam. Adaptasi erhu menjadi tehyan dan kongahyan dipercaya merupakan perpaduan dengan alat musik kecapi yang berasal dari Jawa Barat. Un Sin Yang mempelajari cara bermain tehyan dan cara membuatnya dari mendiang ayahnya yang juga seorang seniman. Pemilik kelompok musik gambang kromong di mana tehyan dan kongahyan menjadi salah satu instrumennya. Un Sin Yang berharap generasi muda seperti anaknya dapat mewarisi keahliannya bermain alat musik ini. Saya untuk ngajarin orang-orang tuh kalau bisa tuh jangan sampai ini hilang.
Makanya saya banyak anak buah. Kan kalau saya ngajarin kan tiap tahun saya di kesenian ngajarin udah 3 kali. Lagi tahun kemarin tahun 16 saya ngajar ibu-ibu, guru-guru sekolah semuanya tuh daerah Tangerang. 50 orang. Anak saya udah bisa. Jadi anak saya nanti yang meneruskan. Sebagai peranakan Tionghoa yang mendiami kawasan Tangerang, Un Sin yang mengamini identitas dirinya sebagai seorang keturunan Cina Benteng. Sebuah sebutan untuk kelompok etnis Tionghoa yang mendiami wilayah Tangerang. Penyebutan Cina Benteng berasal dari nama sebuah benteng di Tangerang yang menjadi tempat awal warga Tionghoa bermukim. Rajimo Sastrawiono, seorang sejarawan yang memfokuskan penelitiannya pada kebudayaan khas Cina Benteng, menelusuri asal-usul leluhur etnis Tionghoa yang mendiami kawasan ini. Cina Benteng atau masyarakat beretnis Cina yang tinggal di Tangerang dikenal sebagai Cina Benteng itu paling tidak dalam catatan sejarah yang saya punyai, yang saya baca sekitar abad 17. Itu pada saat ada demarkasi batas yang jelas antara Kesultanan Banten dengan VOC. Sebelah barat itu bentengnya Kesultanan Banten, sebelah timur itu miliknya VOC. Karena VOC ini adalah organisasi dagang, kongsi dagang, dia nggak mau asetnya termasuk tanah yang ada di sekitar situ nganggur, dia pasti nyari untung. Dan salah satu yang dia upayakan untuk mencari keuntungan itu menyewakan atau mempersilahkan tanah-tanahnya diolah sama orang. Dan yang datang kebanyakan di sekitar benteng timur itu adalah orang Cina. Udaya Halim merawat peninggalan leluhurnya di Cina Benteng dengan membangun sebuah museum yang terletak di pusat pecinan Tangerang, yaitu di kawasan Pasar Lama Kelurahan Sukasari, Tangerang. Udaya yang menghabiskan masa kecilnya di kawasan Benteng membeli dan merestorasi sebuah bangunan tua 2 lantai, rumah yang letaknya berseberangan dengan rumah masa kecilnya. Rumah berarsitektur khas Tionghoa yang sudah berusia 300 tahun ini, kemudian ia bangun menjadi Museum Benteng Heritage. Tidak hanya mewakili budaya Tionghoa, Udaya Halim juga ingin museum ini mewakili budaya bangsa Indonesia. Kalau kita bicara tentang artefak itu nggak mesti harus dari tempat yang sama di sini, tetapi ada kolerasinya dengan sejarahnya. Saya sendiri memang pencinta banyak. Kemudian saya senang perangko. Saya punya perangko Indonesia yang pertama mulai dari 1864. Sehingga ini juga mewakili tentang keindonesiaan. Karena bicara tentang sejarah, sebuah museum itu kalau dibilang, oh ini museum Tionghoa, semuanya harus Tionghoa punya, tidak, salah besar. Museum punya paralel sejarah. Artinya, ya ini satu budaya Tionghoa, pada saat yang bersamaan, pada era yang sama, di belahan dunia lain ada terjadi apa.
Alunan irama alu beradu dengan lumpang, menggema di sebuah ruang berdinding kayu di rumah Nyonya Lau. Sekitar 30 pekerja, yang kebanyakan adalah perempuan paruh baya, tengah menumbuk beras ketan menjadi tepung. Ini adalah proses awal dari pembuatan kue keranjang. Produsen kue keranjang Nyonya Lau yang terletak di kawasan Negelasari, Kota Tangerang ini kebanjiran pesanan. Menjelang perayaan Imlek, pabrik ini menerima ribuan pesanan dari berbagai daerah di Jakarta hingga daerah lain di Pulau Jawa. Nyonya Lau yang telah berusia 92 tahun pada tahun 2017 ini sudah tidak bisa lagi melayani pelanggan, apalagi membantu proses pembuatan kue di pabrik yang berada di belakang rumahnya. Usaha kue keranjang dan dodol yang ia rintis dari tahun 1962 ini kini dikelola oleh anaknya, Umar Sanjaya, dan istrinya, Reni. Mereka adalah generasi ketiga yang menjalankan usaha kue keranjang dan dodol di kawasan Pecinan, Tangerang. Ini usaha turun-temurun ya, usaha keluarga dari zamannya engkongnya suami saya, dari zaman kakek suami saya. Terus turun ke ibu mertua, sekarang lanjut sama suami, sama saya juga. Proses pembuatan kue keranjang dan dodol Nyonya Lau masih mempertahankan pengerjaan manual. Inilah yang menjadi ciri khas kue keranjang di sini. Dari proses mengaduk beras ketan dengan gula pasir, proses fermentasi, sampai pencetakan kue keranjang dilakukan secara manual yang dibagi kepada masing-masing kelompok pekerja. Begitu pula dengan pembuatan dodol yang membutuhkan proses pengadukan manual 4 hingga 5 jam di atas tungku dan wajan perunggu. Pengerjaan manual ini membutuhkan banyak tenaga kerja. Sekitar 200 pekerja memenuhi dapur produksi kue keranjang dan dodol legendaris di Tangerang ini. Kebanyakan mereka bahkan sudah bekerja sampai 20 tahun. Tidak jarang pula ada pekerja yang telah bergabung secara turun-temurun. Seperti Umi yang tahun ini kebagian pengerjaan ngelangko atau memotong daun pisang yang digunakan sebagai bungkus kue keranjang. Terus dari orang tua sampai ke kakak, sampai ke mamang, di sini semua sampai ke iyalah gitu, nurun-menurun. Karena tadinya juga asal orang tuanya Pak Umar ini dari orang Rawarengas, jadi bekas tetanggaan dulunya. Iya udah kebiasaan, makanya kerja dari nurun-menurun, jadi beginilah. Udah kerja iseng lah, di rumah nggak ngapa-ngapain gitu. Ntar kan yang pertama ngajak, ntar lagi yang pertama lagi ngajak, ntar ada lagi yang ngajak gitu kemari gitu. Mereka hanya bekerja di pabrik kue keranjang Nyonya Lau selama sebulan dalam setahun. Tepatnya menjelang tahun baru Imlek. Karena hanya pada saat itulah pabrik ini memproduksi kue keranjang dan kebanjiran pesanan. Pada hari-hari biasa, pabrik ini hanya memproduksi dodol dalam jumlah yang tentu saja tidak sebanyak saat Imlek. Iya, karena kalau kue keranjang itu memang dicari menjelang Imlek ya. Karena makanan tradisi yang memang harus ada gitu kan. Jadinya ya 1 minggu sebelum Imlek itu udah banyak sekali yang pesan gitu. Kalau ramainya itu 1 bulan sebelum Imlek, jadi proses pembuatan sama persiapannya. Sedangkan orang ambil pesanannya sudah mulai 2 minggu sebelum Imlek. Kue keranjang yang terlihat sederhana dalam balutan daun pisang dan bertekstur lengket ini memiliki makna mendalam sebagai sajian Imlek. Ia merupakan simbol harmonisasi keluarga. Bentuknya yang bundar melambangkan lingkaran keluarga yang selalu lengket dan manis.
Sebagai hidangan wajib saat Imlek, kue keranjang dapat ditemui di Pasar Lama yang terletak di kawasan Pecinan, Tangerang. Di pasar tradisional tertua di kota Tangerang ini, selain kue keranjang dan dodol, dijual pula berbagai pernak-pernik khas Imlek. Nuansa Imlek dengan dominasi warna merah dan emas tergambar jelas di Pasar Lama. Lampion, amplop angpau, bunga-bungaan, hingga lilin dan hiyo untuk kebutuhan sembahyang tersedia di sini. Tidak jauh dari Pasar Lama, terdapat kelenteng tertua di kota Tangerang. Kelenteng Boentekbyo berdiri sejak tahun 1684, menjadi penanda perkembangan peranakan Tionghoa yang pesat di daerah Benteng. Semangat menyambut tahun baru Imlek kental terasa di sepanjang jalan dari Pasar Lama hingga Kelenteng Boentekbyo di kawasan Sukasari, Tangerang. Warga Tionghoa yang tinggal di sekitar kawasan itu pun tidak lepas dari semangat perayaan Imlek. Pintu-pintu rumah terbuka lebar menyambut tamu yang datang berkunjung di tahun baru. Dari pintu dan jendela yang terbuka, terlihat meja abu yang telah ditata di ruang depan rumah, menghadap jalan. Meja abu menjadi ciri khas rumah-rumah yang ada di kawasan Benteng. Ini adalah salah satu tradisi penghormatan leluhur yang masih dipertahankan oleh warga keturunan Cina Benteng. Salah satu keluarga yang bersiap menyambut tahun baru Imlek adalah keluarga Go. Letak rumahnya hanya berjarak kurang dari 100 meter dari Kelenteng Boentekbyo. Keluarga ini masih mempertahankan tradisi Imlek yang diwarisi orang tua dan nenek buyutnya yang sudah beberapa generasi tinggal di kawasan Benteng. Meja abu itu sebenarnya ya memang yang paling berhak adalah rumah tua ya. Tergantung anaknya sih, kalau memang anaknya mau ambil juga nggak masalah. Tapi ya saya pikir lebih bagus kan di rumah tua ya, setidak-tidaknya dalam suasana Imlek lah atau apa bisa kumpul sama-sama gitu. Ada sayur, namanya disebutnya ada sayur, ada daging. Itu seperti kayak daging babi, ikan bandeng, sayur-sayuran, bakso, apa gitu. Itu semampunya kita. Kalau kita mampu, kita masak seperti itu. Kalau kita nggak mampu, ya nggak usah, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting ada gitu. Seperti keluarga keturunan Tionghoa lainnya, kakak beradik keluarga Go melaksanakan rangkaian tradisi Imlek sejak seminggu sebelumnya. Sehari sebelum Imlek, mereka membakar kertas perak yang dipersembahkan sebagai uang dan pakaian kepada orang tua mereka yang telah meninggal. Mereka juga menata meja abu dengan berbagai makanan
untuk menyatakan rasa syukur kepada leluhur yang telah memberikan mereka kehidupan yang baik selama setahun ke belakang. Pada malam Imlek, keluarga besar yang terdiri dari 12 orang bersaudara ini berkumpul kembali di rumah tua atau rumah orang tua mereka semasa kecil untuk memanjatkan doa kepada Tuhan. Malam itu, ribuan jemaat kelenteng Boen Tekbyo memadati kelenteng tertua di Tangerang ini. Mereka melakukan sembahyang cusi atau sembahyang pergantian tahun. Mereka memanjatkan doa kepada Tuhan, menghaturkan harapan, dan tidak lupa berdoa untuk keselamatan keluarga dan leluhur. Momen Imlek menjadi ajang berkumpul, sekaligus merayakan kebersamaan keluarga Go. Keberagaman yang ada di dalam keluarga tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk bersama merayakan tahun baru yang menandakan masuknya musim tanam ini. Di keluarga kita memang agama itu banyak ya. Ada Islam lah, ada Kristen, ada Hindu. Buat kita nggak ada masalah ya. Kalau kita maknanya Imlek itu sebenarnya cuma tradisi ya, itu bukan agama ya. Ya kita juga nggak terlalu mengerti ya soal itu. Cuman yang penting adalah Imlek kita kumpul bersama gitu. Kita nggak peduli itu agamanya apa, buat kita nggak ada masalah. Merayakan Imlek itu berbagai agama bisa. Secara budaya, misalnya orang agama Buddha, orang Taois, orang Kristen, orang Katolik, orang Islam, orang Hindu yang merasa diri Tionghoa bisa merayakan Imlek secara budaya. Nah, merayakan Imlek secara agamis itu hanya Konghucu. Memang Imlek milik siapa saja, tapi perayaan bagaimana? Apa secara budaya, apa secara agamis, itu aja. Sejarah perayaan Imlek di Nusantara tidak lepas dari pola hubungan warga Tionghoa dengan pemerintah yang tengah berkuasa. Pada masa penjajahan Belanda misalnya, perayaan Imlek pada saat itu dilarang. Barulah pada masa pasca kemerdekaan, di bawah rezim Orde Lama oleh Presiden Soekarno, perayaan Imlek dapat dilakukan secara terbuka. Empat perkataan ini ketika Orde Baru ini menjadi fase gelap istilah saya, terutama pada tahun 67, Presiden Soeharto, rezim Orde Baru itu mengeluarkan instruksi Presiden 1467 yang melarang segala bentuk ekspresi kebudayaan, keagamaan orang-orang Tionghoa, dan mereka akhirnya menutup diri, tidak ada ruang di luar rumahnya untuk menunjukkan ekspresi ketionghoaannya. Mereka beribadah di dalam, tidak ada barongsai. Mereka takut untuk menampilkan nama, bahkan nama Tionghoa. Nah, singkat cerita, puncak Orde Baru pada 98 ini yang menjadikan bagaimana narasi orang-orang Tionghoa itu sangat panjang dan kerap kali mereka terdiskriminasi. Muncullah Gus Dur. Pada tahun 2000, Gus Dur itu membuat kebijakan yang merombak diskriminasi Tionghoa selama Orde Baru. Gus Dur mencabut kebijakan Orde Baru yang mendiskriminasi Tionghoa dan kemudian menampilkan kembali orang-orang Tionghoa di ruang publik. Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid untuk mencabut keputusan Presiden yang melarang perayaan Imlek secara terbuka, sekaligus segala bentuk identitas etnis Tionghoa, menjadi angin segar bagi pluralisme di Indonesia. Jadi secara lebih mendasar, Gus Dur memahami bahwa orang Tionghoa itu bukan komunitas atau etnis di luar bangsa Nusantara, tapi mereka bagian dari Nusantara, bagian dari keindonesiaan kita. Malam kian hening di kelenteng Boen Tekbyo. Semua berdoa dan bersukacita. Tidak ada lagi yang sembunyi-sembunyi. Semarak perayaan Imlek
juga kini tidak hanya milik warga keturunan Tionghoa, melainkan menjadi momen perayaan keberagaman di Nusantara.